kita mulai. Jadi kita akan belajar tentang skala penelitian dulu. Jadi skala penelitian itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal ini adalah sebuah skala yang tidak bisa diperbandingkan, ya teman-teman, dan sifatnya tidak bertingkat. Apa contohnya dari skala nominal ini? Contohnya, misalnya adalah gender. Gender itu ketika kita buat skala, kita tidak bisa mengatakan bahwa laki-laki sama perempuan itu bisa dibandingin nggak? Apakah laki-laki lebih baik daripada perempuan? Tentu tidak, ya kan? Apakah laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan? Kita tidak bisa memperbandingkan. Sehingga ketika nanti kita membuat skala di dalam penelitian, gender itu masuknya ke skala nominal. Lalu ada warna misalnya, merah, kuning, hijau gitu ya. Apakah merah lebih baik daripada warna hijau? Warna kuning tentu nggak ada ya. Yang merasa merah lebih baik daripada hijau atau lebih baik daripada kuning. Nah, ini disebut sebagai nominal. Kita tidak bisa memperbandingkan dan sifatnya adalah tidak bertingkat. Ada juga agama misal. Agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, ya udah hanya sebatas list. Kita tidak bisa memperbandingkan mana yang lebih baik daripada yang mana gitu. Nah, yang kedua, ini ada namanya skala ordinal. Kalau skala ordinal ini adalah skala yang sifatnya bertingkat. Artinya bertingkat, kita bisa tahu mana yang posisinya lebih rendah, mana posisinya yang lebih tinggi. Contoh, pendidikan. Apakah pendidikan SMP itu lebih rendah daripada pendidikan SMA? Tentu kita mengatakan iya, betul. Pendidikan SMP itu jauh lebih rendah daripada pendidikan SMA. Pendidikan S3 itu lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan S2 misalnya. Nah, ini yang disebut sebagai skala bertingkat. Kira-kira teman-teman, adakah yang bisa memberikan contoh lagi selain dari pendidikan? Kira-kira apa lagi yang lain yang sifatnya itu bertingkat selain pendidikan? Adakah yang tahu? Selain pendidikan, apalagi kira-kira? Jabatan, Bu. Nah, betul. Ada jabatan, mulai dari staff, manajer, gitu kan, CEO, itu disebut sebagai skala ordinal, gitu ya. Jadi, kalau nanti ketika teman-teman menyebarkan kuesioner, pasti akan menggunakan skala-skala ini. Gender, nanti di coding 0, 1, gitu misalnya. 0 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki, atau di coding 1, 2, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, gitu ya. Tapi gender itu masuknya adalah nominal. Ketika kita bicara ordinal, berarti yang sifatnya itu adalah berjenjang. Oke, pendidikan, jabatan. Ada lagi yang mau kasih contoh selain pendidikan dan jabatan? Kira-kira apa lagi yang masuk dalam skala ordinal? Ada lagi yang mau ngasih contoh? Apa kira-kira teman-teman? Selain pendidikan, jabatan, apakah apakah ada yang bisa ngasih contoh lagi? Umur mungkin, Bu. Betul, usia. Usia juga sama. Mas Yuda sama Mbak Reski ya tadi ya. Betul, umur juga bertingkat. Ketika kita nyebar kuesioner gitu kan, pasti ada umur perlu kita masukkan. Nah, usia, tentu usia 30 tahun itu dipandang lebih rendah dibandingkan dengan yang tingkat usianya 60 tahun misalnya. Atau usia 1 sampai 2 tahun itu lebih tinggi daripada usia 0 bulan gitu ya sampai 6 bulan.
Ini yang disebut sebagai skala bertingkat. Lama kerja gitu kan, itu juga masuk ke dalam skala ordinal. Saya kira teman-teman udah mulai paham dari sini. Kita lanjut. Nah, yang ketiga itu ada namanya skala interval. Kalau skala interval ini biasanya digunakan untuk menjelaskan tingkat eh, kesukaan terhadap sesuatu atau tingkat kesetujuan dan ketidakbersetujuan. Jadi misalnya, contoh, ketika kalian nyebar kuesioner, kalian nyebar menggunakan pernyataan, ya kan? Pernyataannya adalah, misalkan saya suka dengan bakso, gitu kan? Pernyataannya kayak gitu. Nah, biasanya ini akan disebar dengan jawaban. Satu, sangat tidak setuju. Gitu. Dua, tidak setuju. Tiga, netral. Empat, setuju. Lima, sangat setuju. Ini yang disebut sebagai skala interval. Sebenarnya ada 4 untuk skala penelitian itu. Yang terakhir adalah ordinal. Cuman saya pengen kenalin ini skala yang paling sering untuk teman-teman gunain di dalam melakukan penelitian. Gitu ya. Ini sering banget skala nominal untuk gender, warna, agama misalnya, lalu ordinal untuk pendidikan, usia, lalu kemudian jabatan, masa kerja, terus pengeluaran, tingkat pendapatan, itu pasti masuknya ke ordinal. Kalau sedangkan skala interval ini biasanya digunakan di dalam konteks pernyataan di dalam penelitian. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ada yang ingin bertanya dulu? Kalau saya kecepatan, saya langsung diinfo ya. Belum? Sementara ini belum? Oke. Kalau belum, kita menginjak ke sini. Ini udah atau mau di screenshot dulu? Ya, Bu. Sudah, ini. Oke. Kita lanjut. Saya stop share dulu. Saya pengen masuk ke sini. Ini udah kelihatan, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Kita mulai masuk ke apa namanya, kuesioner gitu ya. Jadi saya berbicara di sini dalam konteks keperilakuan untuk teman-teman SDM, untuk teman-teman pemasaran, pun juga ini bisa juga digunakan untuk teman-teman keuangan. Karena di dalam data keuangan itu juga teman-teman harus melakukan pengolahan statistik deskriptif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang statistik deskriptif. Kalau keuangan biasanya datanya bentuknya nggak kayak gini. Jadi biasanya langsung jadi satu aja. Misalnya return gitu ya. Return tahun pertama, return tahun kedua, return tahun ketiga gitu ya. Terus leverage gitu, leverage tahun pertama, leverage tahun kedua, leverage tahun ketiga. Bentuknya biasanya seperti itu. Nah, khusus untuk ini anak-anak keperilakuan atau mungkin anak-anak keuangan yang mengambil topik berkaitan dengan sikap gitu ya, biasanya kalian juga akan melakukan penyebaran kuesioner gitu. Nah, ini saya kasih tanda dulu. Kalau kecepatan pokoknya teman-teman info aja ya. Jangan sungkan untuk saya ngulang karena kalau kamu ketinggalan terus get lost, nanti khawatirnya habis itu jadi nggak bisa gitu.
Hmm. Oke. Kalau teman-teman keperilakuan biasanya bentuknya seperti ini. PE. Jadi ketika kita melakukan pengujian, teman-teman, biasanya ada namanya variabel. Tulisan saya variabel kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Oke. Variabel. Memang Kemarin cukup. kita gimana? Gimana Mas Rizky? Maaf Bu, belum di mute. Oke. Oke, kita bicara tentang variabel. Nah, variabel ini teman-teman harus diukur dengan minimal 3 indikator. Gitu ya. Jadi misalnya, kamu membuat variabel minat beli. Variabel kita adalah minat beli. Maka di sini ketika kita membuat variabel minat beli, kita perlu untuk mencari atau merefer pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan minat beli. Nah, di sini untuk pembuatan indikator itu tidak boleh dibuat sendiri. Saya tulis ya. Dalam membuat indikator tidak boleh dibuat sendiri, tapi harus cari referensi. Gitu teman-teman. Nggak boleh bikin sendiri. Jadi misalnya variabel minat beli. Terus saya mencari referensi. Pertanyaannya misalnya kayak gini. Saya berencana membeli pizza. Terus yang kedua, saya tertarik membeli pizza. Pertanyaan ketiga, misalnya, saya ingin membeli pizza. Jadi intinya variabel minat beli itu perlu kita uji dengan menggunakan beberapa indikator. Kalau bisa minimal indikatornya 3. Jangan sampai kurang dari 3. Lebih baik kamu nguji itu pakai 6 indikator, 5 indikator gitu. Itu akan baik. Tapi kita tidak diperbolehkan gitu ya, tidak boleh menguji satu variabel dengan satu indikator. Nggak bisa. Jadi variabel minat beli cuma diuji pakai saya berencana membeli pizza gitu doang. Nggak boleh. Kamu ketika mau satu variabel hanya diuji dengan satu indikator, ini dipandang kurang robust. Kita kurang bisa menunjukkan dengan yakin gitu bahwa bahwa indikator yang kita buat itu benar-benar mencerminkan variabel yang ingin kita teliti, gitu teman-teman. Sehingga kalau bisa harus lebih dari satu indikator. Minimal 3. Nah, ini kebetulan variabel saya adalah perceived employability. Berarti di sini kalau ada PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, maka artinya saya meneliti perceived employability itu dengan 6 indikator. Kalau kayak gini, ini minat beli. Ini berarti saya menguji minat beli dengan berapa indikator, teman-teman? Halo? 3. 3, Bu. 3, Bu. Betul. Berarti ketika saya membuat kayak gini 3, saya berarti menguji variabel minat beli dengan menggunakan 3 variabel. Misalnya ini MB1 gitu ya. Saya coding sebagai MB1. Ini saya coding sebagai MB2. Ini saya coding sebagai MB3, minat beli. Gitu. Nah, di sini saya pengen nunjukin bahwa PE itu ada 6 indikator.
OA, variabel OA, ini saya punya 5 indikator. CC, itu saya punya 5 indikator. Dan CA, saya punya 5 indikator. Gitu ya. Jadi, satu variabel harus diuji lebih dari satu indikator. Gitu, teman-teman. Nah, dari sini, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan uji statistik deskriptif? Yang pertama adalah kita harus melakukan rata-rata. Sudah siap dengan Excel-nya semuanya? Sudah siap? Bu. Oke. Kita insert. Jadi di sini kita pakai PER. Artinya adalah PE rata-rata. Sudah? OA kita juga kasih jeda. Di sini insert. OAR. Harus di rata-rata semua. Jangan nggak di rata-rata. CC, ini juga kita rata-rata. Di sini CCR. CA juga sama. Di sini ada CAR. Sampai sini ada yang masih ketinggalan? Karena setelah ini saya akan memberikan tugas teman-teman untuk membuat statistik deskriptif. Sudah? Ada yang masih belum? Sebentar, Bu. Ya, kasih jeda ya semuanya ya, untuk kita lakukan rata-rata. Maaf Bu, saya izin bertanya untuk cara mengasih jedanya bagaimana ya Bu? Ini Mbak tadi, ini kita sorot. Sorot, Ini kita sorot Mbak, sampai keluar kayak gini. Sudah? sudah, Klik kanan, klik kanan, insert. oh insert. Mm-mm. Iya Bu, terima kasih Bu. Bisa? Iya, oke. Sama ya, OA juga sama, CR juga sama. Saya pelan-pelan aja, teman-teman bisa menyimak. Sudah? Adakah yang tertinggal sampai sini prosesnya? Sudah semua? Sudah dapat jeda masing-masing kolom? Ada yang belum? Sudah, Bu. Oke. Bentar Bu. Ya. Sudah, teman-teman? Halo, sudah? Sudah Bu. Oke, kalau kita coba rata-rata. Caranya gimana merata-rata? Di PR, kalian ini, apa namanya, selnya kamu taruh di kolom PER. Sudah?
sampai keluar bentuk kayak kotak kayak gini. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau Sudah, sudah, Bu. apa namanya? Kursornya diarahkan ke arah samping dekat fx ini, ditulis sama dengan buka kurung PE1. Ini kamu klik di sini sampai keluar kayak gini. Kecepatan nggak saya? Tidak, Bu. A2, udah ya kayak gini ya. Terus ditambah, cari tanda tambah di laptop kalian. Maaf Bu, tadi habis tanda kurung bagaimana ya Bu? Ketinggalan saya. Iya, tanda kurung, kita pilih yang ini, PE1, yang angka 5. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Terus diklik tanda tambah, Hah? terus diklik PE2. Sudah? Oh, sudah. Ditambah Sudah, Bu. lagi 3, ditambah lagi PE4, ditambah lagi PE5, ditambah lagi PE6. Karena kita mau merata-rata 6 indikator. Sudah bentuknya kayak gini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini kita tutup kurung, kita bagi dengan jumlah indikatornya. Indikatornya ada berapa? 6, 6, Bu. 6. Berarti ini kita bagi 6. Enter. Maka akan keluar kayak gini. Sama hasilnya? Sama, Bu. Sama? Oke. Kalau sama, ini tinggal kalian tarik garis ke bawah. Sampai bawah, nanti dia akan ke rata-rata. Oke. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Sekarang OA-nya dikerjakan. Berarti kalau OA sama dengan buka kurung OA1 ditambah OA2 ditambah OA3 ditambah OA4 ditambah OA5 dibagi berapa? 5. 5. Ini hasilnya. Maaf Bu, tadi yang PER untuk hasil rata-ratanya bagaimana ya Bu? Tertinggal lagi saya. Wah, kok ketinggalan lagi, Mbak? Udah Iya. selesai nih. Sampai mana, Maria? Sampai PER itu loh Bu, yang mau ke rata-rata sampai bawah itu Bu. Oh, kalau sampai bawah ini, kamu udah keluar 4,5 belum? Sudah. Nah, kamu masukkan kursornya sampai keluar tanda plus kayak gini, plus tebel, udah. Terus Sudah. kamu tarik ke bawah, Tarik ke bawah. keluar nggak hasilnya? Sampai bawah Bu. Iya, sampai bawah. Benar. Sampai 101. Keluar nggak hasilnya? Oh, keluar Bu. Nah, kayak gitu caranya. Oh, baik Bu, terima kasih. Mm-mm. Teman-teman sebelumnya udah pernah dapat mata kuliah ini belum ya? Aplikasi komputer. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. berarti udah aman ya. Maksudnya kayak gini-gini kan kayaknya aplikasi komputer. Jadi teknisnya lebih gampang gitu. Nah, ini CC sama CA tolong diselesaikan. Oke. Oke, Bu Noni. Hmm.
Oke, teman-teman kalau udah saya dikasih info. Ini harus sudah di rata-rata semua. Caranya sama kayak tadi, cuman yang perlu kalian ingat pembaginya. Pembaginya disesuaikan dengan jumlah indikator ya. Kalau indikatornya 5 ya dibagi 5, kalau indikatornya 6 ya baru dibagi 6. Gitu. Yang dibagi 6 ini cukup hanya PE saja karena indikatornya ada 6. Sisanya indikatornya 5 semuanya. Sudah selesai sampai CAR? Sudah Bu Noni. Oke, kalau sudah ini kamu save. Dan dipastikan kamu ngerti ini nge-save-nya di mana. Gitu ya. Tolong di-save. Terus silahkan bersiap untuk membuka SPSS. Ini udah kelihatan belum teman-teman Sudah Bu. SPSS-nya? Semuanya udah selesai membuat rata-rata di Excel. Adakah yang belum selesai? Sudah selesai. Belum, Bu. Maaf, Bu, tadi habis dibagi 5, itu caranya bagaimana ya, Bu? Biar bisa Sama, dapat hasilnya. sama kayak yang PE tadi. Udah keluar hasilnya, enter. Oh, di enter. Kok Heeh. hasilnya name ya, Bu? Name, Tulisnya gimana tadi? Sama dengan dalam kurung gitu nggak? iya, Bu. Coba kamu share screen. Silahkan share screen. Bisa nggak share screen, Mbak? Maria udah pernah dapat aplikasi komputer? Sudah, Bu, tapi tidak terlalu paham, Bu. Soalnya ini kalau kamu nggak bisa aplikasi komputer, lama nanti apa namanya untuk pengolahannya. Yang lain sudah? Selain Maria? Bisa, Mbak. Kamu sampai mana, Maria? Yang Sampai OA1 itu, Bu. wah, masih jauh ya. Ya, coba saya share screen lagi. Caranya sama persis nggak bisa? Nih, caranya gimana tadi? Nih kan, saya hapus. Saya hapus deh biar kamu bisa. Gimana caranya? Sama dengan, sudah? Aduh, sebentar, Bu. Sama dengan terus Device-nya, HP-nya atau komputernya dimatiin, jadi nggak menggema. Maksudnya di mute salah satu ya. Sama dengan buka kurung,
sama dengan buka kurung sudah Bu. Terus ini, OA1 ditambah OA2 mm-mm. ditambah OA3 ditambah OA4 ditambah OA5 kurung tutup dibagi 5. Habis itu bagaimana ya Bu? Bener. Hasilnya Yang 4,2. tetap 6 Bu. Kenapa ya itu ya? Harusnya ini keluar angkanya. Tapi kamu udah sorot kayak gini. Satu gini. Tadi diginiin nggak? Oh, belum Bu. Oh, lah piye caranya? Kok Oh, buat iya. tulis OA OA gitu. Berarti harus di itu dulu ya Bu. Ini coba lihat cara saya. Sama dengan, sudah. Sebentar Bu. Ini, Sebentar Bu. Sama dengan buka kurung. buka kurung terus di OA1 diginiin. Sampai dia keluar kayak titik-titik kayak gini. ya Ditambah tambah OA2. OA2 OA2 udah sampai kayak gini. sudah Bu. Ditambah Tambah OA3. ya Ditambah OA4. Tambah OA5. Tutup sudah kurung. Dibagi 5. 4,2. Keluar. 3,4 Bu. Tapi kok yang OA1 nggak ada angkanya ya Bu? Maka hapus mungkin kamu. Waduh. Berarti harus ditulis dulu Bu. OA1 berarti berapa? OA1-nya ketemu nggak? Mungkin kamu tadi pas waktu membagi atau memecah ini kelewat gitu. Mungkin Bu. Tapi nggak apa-apa, bisa keluar toh. Bisa. Nggak masalah. Sampai ke bawahnya bisa caranya. Tadi udah tak ajarin loh, lupa. Bisa Bu. Oke. CC juga ya. CA-nya juga. Maria, kalau enggak kamu nyimak dulu aja. Karena kalau nanti satu-satu kayak gini, takutnya kita kelamaan di teknik Excel, malah kita nggak bisa ngajarin apa namanya SPSS-nya gitu. Nanti saya akan kirimin ya bukti rekamannya. Jadi kamu bisa ngulang lagi. Oke, Baik Maria? Bu. Mm-mm. Baik Bu. Oke, oke teman-teman. Ini udah keluar kayak gini. Yang lain SPSS. Halo, yang lain. Kedengeran nggak suaranya ya? Kedengaran Bu. Ya, teman-teman kita akan cari mengunggah dari hasil Excel tadi ke dalam apa namanya SPSS. Caranya gimana? Yang pertama adalah kita klik file. Sudah? Lalu Bu, kita mohon masuk ke maaf, Bu. ya. Share screen-nya Ibu belum ke SPSS. Oh, oke, sorry. Gini, sudah? Sudah Bu. Kita klik file, open data. Maria, kalau ketinggalan nanti kamu ikutin cara saya, tapi pakai ini ya, nanti saya kirimin ya hasil rekamannya ya. Yang lain yang masih bisa keep up, bisa langsung diikutin. Sampai sini ada yang masih ketinggalan?
Sudah? Bisa? File, open, data. Ketika diklik, kamu akan keluar kayak gini. Open data. Sudah? Sama? Sudah, Bu. Oke. Kalau sama, jangan lupa bagian files of type ini, karena files of type itu untuk kita memanggil dokumen yang tadi sudah kita simpan. Kalau kamu di sini masih ada SPSS statistik, maka ini nggak akan keluar, teman-teman. Maka ini harus kamu ganti. Diganti apa? Excel. Coba, silahkan diklik dulu. Diganti dengan file Excel, sudah. Nah, kalau ini udah Excel, kita cari tadi judulnya apa. Nah, latihan pas, statistik deskriptif, dan uji instrumen. Sudah? Sudah ketemu filenya yang dicari, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, kalau filenya udah ketemu, sudah diklik sampai warnanya berubah menjadi oranye kayak gini. Selanjutnya kamu klik open. Error dong. Coba saya ulang lagi. Oh, masih kebuka nih gara-garanya. Save. Oh, wait. Continue. File, open, data. Ini diganti. Excel. Tadi. Nah, ini. Open. Kok error terus ya? Teman-teman udah keluar? Berhasil? Saya Setelah error di juga, open? Bu. Nggak error? Saya error juga sama kayak Bu Nuni. Error, Bu. Mungkin Excel-nya bisa dikeluarkan dulu, Bu. Iya, Excel-nya harus ditutup. Nah, nih keluar. Jadi harus kamu close Excel yang tadi. Saya juga tadi masih kebuka. Jadinya nggak mau. Excel yang tadi harus kamu save. Habis kamu save, langsung di itu logout aja. Maksudnya keluar. Hasilnya akan kayak gini, teman-teman. Sudah? Dari sini sudah? Bentuknya akan kayak begini. Bu, mohon maaf di layarnya Bu Noni kok nggak ada hasilnya ya? Oh gitu. Wait. Keluar kok hasilnya, Mbak. Kayak gini. Udah. Sudah, Bu. Oke. Bentuknya kayak gini semuanya.
Oke, kalau ini sudah, maka yang harus teman-teman lakukan adalah klik Analyze, lalu pilih Deskriptif Statistik, pilih Deskriptif. Sudah? Ini bisa mbok screenshot, jadinya nanti ketika ngolah lagi ingat. Analyze, Deskriptif Statistik, Deskriptif. Diklik, kalau sudah akan keluar bentuk kayak begini. Sama? Sama nggak? Iya, Bu. Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Kalau udah sama, yang tadi di rata-rata dimasukin. Yang di rata-rata yang apa berarti tadi namanya? PER. Dimasukin. OAR. Diklik. Diklik sini dulu. Sampai dia berubah menjadi oranye. Lalu kamu klik ini. Tanda panah ke samping. Nah, dia maka akan berpindah. Diturunin lagi. CCR. Diklik sampai warnanya orange. Lalu kamu klik ini. Tombol memindah ke samping. Ya, satu lagi CAR, diklik sampai orange, dipindah ke samping. Jadi di variabelnya ini kita punya 4 variabel, PER, OAR, CCR, dan CAR. Sudah? Dari hasil rata-ratanya. Ada yang belum sampai sini? Atau saya perlu ulang lagi, Sudah, teman-teman? Bu. Sudah? Bisa dipindah ya? Oke, kalau ini sudah terpindah, ada PER, ada OAR, ada CCR, ada CAR. Selanjutnya kamu klik option. Nggak usah ada yang diganti. Kayak udah semua. Continue aja. Langsung klik OK. Diklik OK, akan keluar kayak gini. Sama nggak? Sama, teman-teman? Hasilnya sudah keluar? Maaf, Bu. Di Bu Noni kok nggak keluar hasilnya ya, Bu? Oh gitu. Apa yang salah ya sama share screen saya ini ya? Saya Mbak Wit. Kayak share screen saya nih yang bermasalah berarti. Keluar nggak? Kayak gini? Keluar, Bu. Nah, hasilnya sama. Gini juga. Sama, Bu. Sama, Oke. Bu. Oke, nah sekarang saya pengen ngajarin ke kalian cara untuk menjelaskannya. Jadi di sini kita punya variabel, ada berapa variabel kita di sini? 4, Bu. 4 variabel. 4, Bu. Kita punya 4 variabel, namanya adalah variabel PE, variabel OA, variabel CC, dan variabel CA. N ini artinya adalah jumlah sampel kita. Saya punya sampel 100 sampel. Gitu ya. Di sini ada 100 sampel. Nah, apa ini artinya? PER minimum 3. Ini 3 ya. Walaupun 0 di belakangnya ada banyak banget. 3,0 mau 0-nya 100 ya udah itu kita anggap 3. Gitu. Kalau ini koma, kalau titik ya berarti eh, artinya 3 miliar, 3 something. Tapi ini koma, teman-teman. Ini semua adalah koma. Jadi kalian jangan bingung. Nah, apa artinya nilai minimum 3 ini? Ketika kita berbicara tentang skala Likert atau skala interval tadi, jawaban responden itu antara angka 1 sampai dengan angka berapa? Jawaban responden 3, Bu. nomor 5. Ya kan?
Jadi jawaban responden itu ada 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Gitu ya. Sehingga ketika kita menjelaskan ini, bagaimana menjelaskannya? Variabel PE memiliki nilai jawaban responden terendah adalah 3. Artinya apa 3 ini? Netral, ya, jawaban netral. Dan nilai maksimum jawaban respondennya adalah 5. Artinya adalah sangat Sangat setuju. sangat setuju. Jawaban rata-rata responden itu kalau menjawab variabel PE adalah 4. 4 artinya setuju. Setuju. Gitu. Dengan standar deviasi 0,5. Seperti itu cara menjelaskannya. Ada yang mau mencoba menjelaskan bagian OA, CCR, ataupun CAR? Silahkan. Silahkan keaktifannya. Yuk. Ada yang mau coba OA, berarti gimana kita menjelaskannya? Ada yang mau coba? Yuk, coba yuk. Saya izin mencoba, Bu. Iya, Sinta, silahkan. Ya, untuk eh, OA dengan respondennya itu berjumlah 100 dengan jawabannya minimum 3 yang berarti netral dan maksimumnya 5 jawabannya yang berarti sangat setuju. Dengan rata-rata jawaban respondennya adalah 4 yang berarti setuju dengan Iya. standar deviasinya adalah 0,4842. Oke, betul. Terima kasih. Betul, Sinta. Lanjut. Adakah yang mau menjelaskan yang lain? Variabel CCR? Siapa lagi selain Sinta? Penjelasannya kayak gitu, teman-teman. Dan harus dirata-rata. Karena ini kita akan menjelaskan skala dari penelitian. Kalau CAR nih misalnya 2,8. Kira-kira berarti jawaban minimal respondennya berapa? Kalau 2,8 itu. Tetap kita anggap 2. 2 itu apa? Tidak setuju. Tidak Setuju. setuju. Jawaban maksimal responden 5, 5. artinya sangat Sangat setuju. Setuju. Terus rata-rata jawaban responden adalah 4, artinya Setuju. setuju. Bisa difahami? Jadi nanti kalau kamu dikasih soal kayak gini, nih ya, terus kamu diminta untuk menjelaskan, jangan bingung. Ini saya udah masuk Word belum? Udah, Bu. Oh, Udah, Bu. ini bisa di-copy, teman-teman. Ini copy gini ya. Nah, kamu bisa, misalkan saya kasih soal kayak gini. Coba jelasin gitu. Jangan bingung, ditulis aja gitu misalnya ya. Yang pertama, pada variabel PE terdapat 100 responden dengan minimal jawaban 3, artinya adalah netral gitu ya. Dan maksimal jawaban 5, artinya sangat Sangat setuju. setuju. Sedangkan rata-rata jawaban responden adalah 4, artinya setuju dengan standar deviasi 0,5. 125.
Dah, gini deh, selesai. Jadi ini untuk statistik deskriptif, khusus untuk anak keperilakuan. Kalau anak keuangan gimana? Anak keuangan kan datanya sifatnya biasanya eh, apa namanya ya? Leverage gitu-gitu. Sebentar, saya coba bukain data keuangan punya kayak saya. Nah nih, kayak saya ada data eh, keuangan. Ayo, Mas Agung mau nanya? Mas Agung mau nanya? Belum, Bu, belum. Nah, oke. Nih, kalau anak keuangan kan biasanya bentuknya kayak gini. Ada ROA, ada ref price, ada size, ada turnover. Kelihatan nggak, teman-teman? Ya kan? Kalau Kelihatan, anak Bu. keuangan kan datanya kayak gini. Nah, kalau kalian beda penjelasannya sama saya tadi. Ya udah tergantung dari hasil data sekundermu. Ngolahnya sama, caranya saya coba ya. Hmm, Misalnya ini, terus saya file, open, data. Hmm, nih misalnya. Nah, error, harus ditutup. Ulang, file, open, data. Ini diganti Excel, jangan lupa. Data deskriptif. Oke. Nah, kalau anak keuangan bentuknya akan kayak gini, karena mereka tidak menggunakan skala Likert. Ya udah, datanya memang sengaja diambil dari pihak ketiga ya, pihak kedua ya. Ya, analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Ya udah tinggal dimasukin. Misalnya saya pengen variabel ini, ROA, ref price, size, turnover. Gitu. Udah oke. Nah, dia bentuknya akan kayak gini. Ya, kalau kayak gini ya penjelasannya nggak usah bingung. Untuk ROA, nilai minimumnya adalah 0,002, nilai maksimumnya adalah 0,4651, rata-ratanya 0,49, dibacain seperti biasa. Kalau anak-anak keuangan. Tapi kalau anak-anak keperilakuan yang kamu meneliti menggunakan apa namanya kuesioner, penjelasannya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau anak-anak keuangan dengan data yang diambil nggak ada penjelasannya. Ya udah seperti ini aja. Dijelaskan apa adanya. Di sini bisa difahami, teman-teman? Bisa, Bu. Adakah yang ingin ditanyakan? Nanti saya akan share ya videonya. Saya sekaligus akan berikan tugas. Teman-teman silahkan berlatih. Nanti kalaupun misalkan ada pertanyaan, boleh didiskusikan di grup. Gitu, ditanyakan aja di grup mana yang bingung gitu ya. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyain, saya coba akan kirimkan absen. Teman-teman silahkan untuk absen dulu. Saya coba ini di sini. Mohon maaf Bu Noni, mohon izin bertanya. Gimana, Mbak? Untuk tugasnya yang kemarin bagaimana Oh ya iya, Bu? iya. Boleh nggak kamu yang share screen, Mbak? Coba Mbak, kamu yang share screen. Soalnya kalau di saya tampilannya pasti beda. Jadi takutnya nggak ini. Coba Mbak, kamu share screen. Pakai laptop nggak sekarang?
Sebentar nggih Bu Noni. Ya, ini praktek statistik 7A ya. Esensi mandiri, Nggih Bu. add session. Oke, silahkan. Silahkan absen teman-teman. By the way, pekan depan saya nggak bisa ngajar karena saya harus ke Jogja untuk conference. Jadi sepertinya kita harus libur untuk pekan depan. Kita ganti pekan depannya. Mudah-mudahan nggak ini, apa namanya, masih nutut untuk ujian akhir gitu ya. Oke, silahkan absen dulu semuanya. Bisa nggak ya absen dari rumah tuh? Nggak tahu saya. Monggo, silahkan. Iya, Mita, oke. Mita kemarin belum absen di minggu pertama, saya cek. Mita. Oke, Mbak, sudah. Sudah saya ini. Mia, ding, salah. Mita. Mita, oke. Sudah, Mita. Sudah saya centangkan untuk pertemuan pertama. Oke, gimana? Bisa nggak di share screen? Kalau saya tuh bentuknya kayak gini. Jadi kalau saya ngajarin ke kalian nggak bisa. Ini recordingnya saya pause dulu ya. Kayaknya kepanjangan nanti deh. Recordingnya sampai